Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rizky Pragiska dengan NIM 2271201066, kelas 41 Ilmu Perpustakaan. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah aplikasi open source dengan dosen pembina yaitu Bapak Eko Noprianto. Di sini kita akan membuat video tutorial tentang bagaimana menginput suatu katalog dari buku dengan menggunakan aplikasi Slims yang sering digunakan oleh perpustakaan-perpustakaan. Di sini kita akan membahas tentang buku ini yang berjudul Manakala dengan pengarangnya Lutfinta Sudar. Yang pertama, kita membuka atau login di aplikasi Senayan. Lalu ini tampilan dari berandanya. Lalu kita masuk ke menu, di sini ada bibliografi. Setelah itu ini tampilan dari berandanya. Untuk menambahkan katalog baru, di sini ada menu tambah bibliografi. Kita bisa langsung aja klik menu ini. Lalu ada kolom-kolom yang kosong yang akan kita isi nantinya. Di sini dimulai dari judul, yaitu yang ada seperti ada di buku ini, yaitu Manakala. Untuk penulisan kita mengikuti EYD ya. Kita bisa ketikkan ini di sini di menu kolom judul. Lalu kita tambah data pengarang. Itu di sini di nama pengarang kita bisa tuliskan itu ini dia, Lutfinta Sudar. Di sini kita bisa pilih untuk bukunya sendiri itu dikeluarkan oleh organisasi atau suatu bidang lainnya. Tapi di sini karena dia perorangan, kita tambahkan saja nama orang. Lalu dia juga nggak ada pengarang 1, 2, 3 dan lainnya. Jadi kita bisa pilih di pengarang utama. Setelah itu kita selesaikan dengan sisipkan data bibliografinya. Setelah sudah ada tanda hijau seperti ini, lalu kita bisa close. Di sini sudah terlihat ya untuk nama pengarangnya. Di sini kita bisa tambahkan untuk kolom pernyataan petanggung jawab, karena dia tidak ada pengarang 1, 2 dan lainnya. Kita bisa tambahkan saja nama pengarang utama yang seperti di atas tadi. Setelah itu kita masuk ke edisi. Kita bisa lihat untuk pengatalogan itu ada di halaman pertama. Di sini setiap buku itu beda buku, beda kasus. Jadi kita bisa lihat terlebih dahulu untuk bukunya ini tidak ada edisinya. Jadi kita bisa kosongkan, kita bisa skip. Untuk info detail spesifiknya kita juga bisa skip. Lalu pembuat nomor eksemplar, kita bisa pilih pola. Di sini karena kita baru buat, jadi untuk pembuatan eksemplar ini kita selesaikan dulu untuk penambahan bibliografi ini.
Untuk GMD-nya, karena ini buku, jadi kita bisa pilih menu teks aja. Untuk tipe isi kita bisa lewatkan. Kita bisa langsung loncat ke ISBN-nya. Setiap buku tuh pasti di belakangnya ada ISBN yang bersamaan dengan barcode-nya, atau enggak dia ada di halaman di lembar pertama ini. Kita bisa lihat ya. Delapan, 3, 16, 70. Lalu kita ke bawah untuk penerbit. Penerbit ini kita pilih tergantung buku ya, buku yang kita input itu sebelum kita masuk ke katalogan di sini, kita bisa katalog manual dulu untuk supaya tidak salah dalam penginputan. Sini penerbitnya yaitu penerbit Buana Sastra. Jadi kita bisa tambahkan. Kita bisa tambah baru di sini untuk tahun terbitnya. Di sini keluaran buku di tahun 2019. Lalu tempat terbitnya di sini itu di Jakarta. Bisa tambahkan tempat. Untuk deskripsi fisiknya itu dimulai dengan memasukkan nomor Romawi, lalu setelah itu nomor angkanya, ilustrasi atau tidaknya, lalu juga tinggi dari buku ini. Lalu untuk deskripsi fisik ini yaitu adalah angka Romawi dari buku, lalu dilanjutkan dengan angka apa ya namanya, selain angka Romawi juga ada angka seperti ini, angka nomor, lalu juga dia apakah dia ilustrasi atau tidak, lalu diakhiri dengan tinggi dari buku. Ini karena bukunya tidak memiliki angka Romawi, kita bisa angka halamannya yaitu 292 halaman. Lalu kita tandai dengan titik 2, ilustrasi karena bukunya memiliki ilustrasi. Lalu titik koma yaitu anggaplah buku ini tingginya yaitu 20 cm. Untuk judul seri juga tidak ada, kita bisa skip. Untuk klasifikasi, karena buku ini adalah buku novel, yaitu dikelaskan di kelas 800. Bisa tambah. Lalu untuk subjek kita bisa skip, harusnya diisi. Di sini kita skip aja. Lalu untuk catatan di sini bisa diisi. Lalu untuk cover booknya, kalau kita tidak memiliki foto di berkas kita bisa cari menggunakan browser yang ada di sini. Nah, ini dia bukunya. Kita bisa salin linknya. Minimize, baru kita letak di sini. Kita unduh.
Nah, sudah tertampil di sini. Lalu untuk lampiran berkas data bibliotek terkait itu bisa disesuaikan oleh buku yang kita input. Sini kita bisa untuk di opak kita bisa tunjukkan, kita bisa kita pilih promosikan, lalu kita di sini simpan. Setelah disimpan, di sini sudah terlihat ya. Nah, di sini dia sudah tersimpan. Lalu kita akan untuk kita tambah eksemplar dari buku yang sudah kita input. Nah, ini dia, kita bisa sunting sini. Sini kita bisa tambah eksemplar ya. Nah, ini dia kodenya. Kita bisa pilih bebas ya, ini semua tergantung dari perpustakaannya. Kita contohkan saja ini, dia ada di sini, baru kode inventarisnya. Ini nomor panggil ini 3 angka, itu Lutfi tadi, kita bisa tambahkan Lut, baru 1 angka kecil dari judul bukunya yaitu M. Nah, ini sudah seperti ini. Kode inventaris bisa kita skip. Untuk lokasi rak ini bisa disesuaikan dari dimana letak buku tersebut. Untuk tipe koleksi di sini kita pilih textbook. Lalu untuk ini kita bisa sesuaikan ya. Ini kita juga bisa pilih ini dari beli, hadiah, atau hibah, lalu kita bisa simpan. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia sudah ada untuk eksemplarnya. Nanti kita kalau misal lebih dari 1 bisa ditambahkan lagi. Lalu jika sudah seperti ini kita perbaharui saja. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa lihat tampilannya. Nah, seperti ini. Di sini juga sudah terdapat 1 untuk salinan dari bukunya. Lalu untuk kita selanjutnya yaitu untuk pencetakan label dan cetak barcode eksemplarnya. Sini kita bisa pilih untuk buku yang mau kita cetak labelnya, kita bisa centang, lalu ada ini tambahkan dalam antrian, kita oke kan, dan kita cetak label, pilih menu ini. Nah, sudah seperti ini. Cancel dulu, kita cancel dia. Nah, seperti ini bentuknya, tinggal cetak saja. Lalu untuk barcode-nya kita bisa dengan cara seperti tadi, kita centang buku mana yang mau kita cetak, lalu tambahkan dalam antrian, kita cetak barcode untuk data terpilihnya. Jadi dia akan seperti ini, akan langsung menyambung ke cetakan yang ada. Kita cancel. Nah, harusnya di sini ada ya, ini nggak keluar, tapi di sini ada barcode-nya. Nah, itu kita close. Nah, seperti itu untuk penginputan katalog di Senayan di aplikasi Slim ini.
Baiklah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dan tugas ini bisa dapat membantu teman-teman di sana yang membutuhkan tutorial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.